Buya Hamka akidahnya Asy'ariyah. Dia nulis tentang sifat 20. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, semoga dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini judul nama masjidnya agak lucu ya. Al-Ikhlas Taqwa. Sepertinya ada sejarah ya di belakangnya. Karena kalau secara uslub bahasa Arab, Ikhlasut Taqwa, bukan Al-Ikhlas Taqwa. Ya. Semoga ini jadi simbol kesatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Jawa itu ada NU Muhammadiyah, kalau di Medan Wasiliyah Muhammadiyah ya. Yang bawa Muhammadiyah orang kampung saya, Pak. Pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish nama kecilnya, itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya fikihnya. Jika Wasiliyah Perti itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah ya. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab. Itu aja bedanya. Kenapa kan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja itu kampung orang-orang istana, keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang nanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang kita sebut sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya anggota juga Pak di Tangerang Selatan. Dulu beberapa kegiatannya saya ikut, dan saya ngajar dulu, ada teman-teman saya para asatis di Muhammadiyah, saya ngajar Sahih Muslim di situ. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi. Ya, tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup bendera saya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya, begitu juga pendiri Muhammadiyah, mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwish alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa. Tahu mensyarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan, jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang nggak bertasawuf nggak ngerti itu. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau nggak nyampe. Banyak orang yang dompleng satu pergerakan karena ingin hidup di situ.
Sedangkan pendirinya mengatakan jangan hidup dari sini, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan in tansurullah yansurkum. Bantulah Allah lewat pergerakanmu, maka Allah akan jamin hidupmu. Jangan mencari jaminan hidup. Ini perbedaan pergerakan mereka, karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panjimas dulu ya, tentang tasawuf. Saya lirik-lirik lama itu. Ternyata tasawuf beliau tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal beliau pindah ke Jakarta, beliau ngajar di Tanah Abang. Ngajar pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ya. Oh, di situ hadis dhaif. Ayo kita uji hadis dhaifnya di mana? Ya. Jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis dhaif. Baca dulu, hitung dulu hadisnya berapa di sana. Kalau cuma karena ada hadis dhaif di satu kitab lalu kita buang kitabnya, maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buang. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis dhaif di dalamnya. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Wahdan dalam ilmu hadis. Imam Tirmizi mengatakan semua yang di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu boleh dipakai, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. Padahal itu hadis yang semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Tapi kata dia ini boleh diamalkan, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. 2 hadis kita teliti, ternyata hadis dhaif, sahih secara sanad, tapi tidak sahih secara fiqih. Ya. Karena kita lagi enggak bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf aja. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid tariqah. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 tariqah. Ini diteliti oleh salah satu sahabat kita, lagi rihlah di Pekanbaru, Angku Muda Khalis, Apriya Putra, peneliti manuskrip. Dia mendapatkan manuskrip di Maninjau, tulisan daripada Haji Rasul. Ternyata beliau punya murid-murid tarekat Naqsyabandiyah dan mursyid-mursyid yang diangkat sama dia. Dari siapa beliau ngambil? Dari ayahnya Syekh Amrullah. Syekh Amrullah ini teman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, temenan mereka. Syekh Amrullah ini memegang kemursidan tarekat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan Ba'lawiyah. Dari situlah lahir pergerakan Muhammadiyah awal di Padang Panjang, di Maninjau, dari orang-orang yang dulu bertasawuf, tapi fikihnya berbeda. Gak usah jauh-jauh ke negeri kita, bahkan di tanah Arab sana, yang sudah pernah ke Mesir kayak Ustaz Tahir ini, orang mazhab Maliki, mursyid kalau bismillah tidak dijaharkan, subuh tidak kunut. Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga kan. Muhammadiyah itu nggak tahu ini mazhab sendiri apa nih. Nanti konfirmasi ke beliau ya. Kita pergi ke Irak. Jika mereka tidak Syafi'iyah, mursyidnya tidak berkunut, mursyidnya tidak menjaharkan basmalah. Dia baca basmalah tapi tidak dijaharkan. Maka teman-teman jangan salah faham. Tidak ada keharusan seorang bertarekat sufi kunut, enggak wajib. Ya. Tidak mesti orang bertarekat itu bismillahnya dijaharkan. Itu enggak ada urusannya, ini urusan fikih. Urusan apa? Fikih. Benar, betul. Waktu antum ke Mesir, ada mursyid tarekat bismillah tidak dijaharkan. Benar kan? Maka jangan gagal faham. Aswaja ahlu sunnah itu tidak mesti berkunut.
Tidak mesti berbismillah dijaharkan, kecuali masjid yang mengatakan masjid kita Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, baru dia bismillah dijaharkan. Berkunut, saya yakin kalau ustadz mimpin di masjid Wasiliyah juga bismillah aja dijaharkan. Katanya dulu nih musola Al-Ikhlas ya. Terus ada Taqwa Muhammadiyah ya. Harusnya sesekali kunut, sesekali ya. Biar pewakafnya ajib. Biar kelihatan ini masjid persatuan umat ya. Amin ya Rabbal. Ya, sesekali Ustaz, sesekali.